pesan seperti biasa manggil Midun. Iya, Midun, di baso, oke, saya beginin. Biasa kalau makan dibawa ke makam, dibawa kuburan, namanya dia udah langganan sih. Cuman kan aku nggak tahu lamun dia udah meninggal. Nah, Assalamualaikum, salam jumpa kembali bersama Kang Dadan Spiritual. Di segmen kali ini adalah Jerit Jumat Cerita. Ya, di segmen kali ini adalah kita akan bercerita tentang kisah-kisah misteri ataupun horor yang pernah dialami. Dari episode yang sebelumnya tentang penggali kubur yang ada di segmen ini. Nah, menceritakan tentang ada salah satu tukang bakso yang diganggu oleh makhluk halus. Nah, sekarang saya ada langsung dengan narasumbernya ini. Jadi dengan Bapak siapa, Pak? Pak Haji Midun. Pak Haji Midun. Nah, yang kemarin diceritain di segmennya tukang gali kubur, nah ininya orangnya Bapak Haji Midun. Bapak Haji, maaf nih, kita sedikit cerita tentang seputar Bapak, pengalaman gaibnya, pengalaman spiritual Bapak. Dan sebelum untuk bercerita lebih dalam lagi, sudah berapa lama Pak menjadi tukang bakso? Udah ada kali masa 10 tahunan. 10 tahun ya, lama sekali ya. Dan memang Bapak jualannya tuh keliling? Iya, keliling. Oh, jadi biasanya satu hari itu habis berapa porsi Pak? Ini namanya orang keliling nggak bisa ditentuin. Nggak bisa ditentuin ya? Iya, namanya kadang habis banyak, kadang habis sedikit, jadi nggak bisa ditentuin ya. Oke gitu, jadi sehabisnya. Dan biasanya pulang jam berapa Pak? Pulangnya jam 12. Oh, jam 12. Iya. Dan dari pengalaman itulah yang sering pulang malam ya? Iya. Dari situ karena sering pulang malam, jadinya Bapak mengalami hal-hal mistis itu ya? Iya, benar. Gimana sih Pak, ceritakan sedikit pengalamannya waktu itu, kata tukang gali kubur dipanggil, Bapak nih dipanggil ada orang yang beli bakso, terus akhirnya setelah tahu bahwa orang yang beli bakso itu sudah meninggal, itu gimana? Ya, sebenarnya saya di sini udah banyak kejadian. Sebelumnya? Ya, sebelum dia tuh pernah dipanggil bang, beli bang. Bang, beli bang, pernah tuh suara cewek itu di situ tuh. Suara cewek? Iya, cuman aku lihat-lihat nggak ada orangnya tuh. Nggak ngibrit? Aku nggak ngibrit, cuman aku santai aja, orang sambil buang sampah, dipanggil bang, beli bang, bang, beli bang. Orangnya nggak ada. Ada orang yang di sebelah sono dekat pos. Ngapain itu di situ? Nungguin yang beli, cuman nggak keluar, jalan aja. Itu mah bukan manusia. Terus, kata orang tuh? Iya. Kan itu ulang lagi tuh dalam waktu berapa hari aku lewat situ pas hujan deras. Aku diganggu lagi, tahu-tahu mau lewat tuh bambu roboh di situ. Terus aku kan nggak bisa lewat. Iya, ada bambu roboh kan. Caranya gimana? Aku naikin ini nggak mau naik. Iya, mau naik kan aku dan permisi, sanksinya Babe numpang lewat. Itu akhirnya naik tuh ke atas tuh. Dan si pohon bambu itu naik sendiri ya? Padahal sudah roboh ya? Iya, udah roboh, naik sendiri. Berarti ada yang gandulin kali kemungkinan. Udah gitu, aku disaur, piur. Disaur saya tampanin tuh pasir tuh di atas gerobak. Oh, di atas gerobak. Di pasir udah. Itu aku jalan aku sampai sini lihat lagi pasirnya udah nggak ada. Gitu. Tapi pasirnya Bapak rasain ada? Sampai situ nggak ada tuh di tempat terang. Di sebelah sono saur pasir piur. Itu waktu yang digoda sama setan kuburan jalannya agak lama tuh. Yang setan apa? Yang penjaga kuburan goda kita udah jalannya agak lama tuh. Yang sebelumnya kan banyak tuh yang namanya hantu cewek pernah tuh. Oh, sebelumnya juga hantu cewek itu gimana? Hantu cewek itu ya pakai baju merah, terusan pakai ini lagi duduk begini. Saya pikir cewek ini beneran, taunya bukan. Aku permisi. Disamperin? Iya, aku cuman
saya jelasin tuh, kok diem aja, berarti bukan manusia nih. Aku jalan, tengok belakang nggak ada, karena itu. Dan setahu saya biasanya ya, setelah melihat makhluk halus itu kan biasanya sampai rumah ataupun esokannya biasanya sakit nggak sih Pak? Aku nggak sakit, cuman dagangnya agak meninggal, nggak sakit sih. Oh, dagangnya malah jadi rame. Iya, nggak sakit, kecuali kita dinakalin sama hantu sakit. Oh. Kalau nggak dinakalin sama hantunya nggak sama. Jadi pokoknya setiap kita habis ditemuin ataupun diganggu biasanya besoknya rame. Iya, malah rame. Oh, oke. Yang kalau dia masih sakit, misalnya setan yang ludahin kita tuh bisa sakit. Oh. Diludahin langsung. Iya, sama setannya baru sakit. Cuman pengalaman saya kan namanya kita orang dagang sopan, jadi alhamdulillah nggak jahat kita tentunya. Jadi ininya permisi gitu. Ketika melihat perempuan itu mukanya rusak kah ataukah kayak gimana? Mukanya keadaan kayak cewek-cewek biasa nggak ini. Oh, berarti sama yang saya lihat terakhir saya temuin. Iya. Ya sama seperti itu. Iya, cewek biasa itu. Nggak kelihatan mukanya rusak nggak? Nah, biasa ya. Iya, berarti dia menunjukkan sesuai dengan hati dan perasaan kita ya. Iya. Kalau kita jihad, maka dia akan menunjukkan sejelek mungkin. Ya? Iya, jadi alhamdulillah dia nunjukin kita juga nggak makhluk yang jelek, jadi kita ini kasihnya yang bagus-bagus saja. Dan selalu berulang-ulang kali mengalami hal-hal gaib. Apakah tidak ada rasa kapok ataupun ogah lewat situ lagi? Aku alhamdulillah namanya udah jadi rute perjalanan, jadi tetap aja lewat situ. Oh, karena untuk memenuhi pelanggan juga ya. Iya, jadi yang mau diserimpung kakinya nggak bisa jalan pernah tuh itu. Oh, aja juga. Ini di depan pos itu. Di depan pos itu. Iya, lagi lewat tuh nggak bisa jalan, serset. Enggak ya dipegangin, aku saya permisi. Nantinya Bapak mau lewat, dilepas lagi. Kalau kejadian tukang dari kubur ceritanya emang begini, aku lagi jualan tuh. Itu beli baksonya, ini dia belum meninggal, udah. Jadi dia pesan seperti biasa manggil Midun. Iya, Midun, beli bakso, oke, begini. Biasa kalau makan mau dibawa ke makam, dibawa kuburan, namanya dia udah langganan sih. Cuman kan aku nggak tahu lama dia udah meninggal, nanya sama temen. Itu ada orang beli bakso kok lama keluar dah. Siapa? Bang Kupil. Semua udah meninggal Midun. Bang Kopil. Iya nih Bang Kopil kan yang menjaga kuburan. Udah meninggal. Walah. Pantes kok lama nggak keluar. Biasanya kalau beli bakso nggak lama keluar. Akhirnya aku tinggal nggak keluar. Dan nggak berani lagi untuk ngambil. Nggak berani aku ngambil makanya nggak berani bawa ke dalam, tahu nyarinya di mana sih. Dan ada yang ngasih tahu bahwa si Bang Kopil ini udah meninggal Midun gitu. Oh gitu. Iya, Bang Kopil udah meninggal gitu. Cuman aku kan bilangnya gitu sesok harinya, jadi begitu dia beli bakso lama keluar aku jalan sendiri bilang sama orang itu. Dia udah meninggal Midun, ngapain tungguin mulu? Ya kan nggak tahu. Dan mangkoknya ditinggal nggak diambil lagi? Tinggalnya nggak balik. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang tau kemana mangkoknya. Beda itu. Seru juga ya. Jadi dari hal-hal yang abang lalui perjalanan mistis yang istilahnya selama jualan dan ketemunya malam hari gitu kan? Iya. Jadi tidak ada rasa kapok apapun, tidak untuk nggak mau deh lewat situ lagi dan udah deh istilahnya tuh. Apakah ada niatan cari rute lagi nggak? Enggak, yang penting kalau misalnya kapok paling sehari 2 hari, besok lewat lagi. Kalau habis diliatin, besok 2 hari nggak lewat udah. Yang pernah sempat ngobrol aku malah di sono dekat masjid. Oh ada ngobrol malah sama hantu tuh. Oh itu malah ngobrol? Iya, jadi beli bakso, jumlahnya 3 mangkok tuh. Bungkus, jadi ngobrolnya agak lama sambil bungkus kan lama. Iya. Ngobrol jangan pakai ini mas, jangan pakai ini mas, itu ngobrol biasa. Ngobrol biasa. Cuman pilihan saya kasih gini langsung ngilang tuh. Gak ada orangnya? Gak ada. Sampai orang yang lihat kita, Dun kamu ngomong mas siapa sih? Gitu. Cuman kita nggak nyautin. Itu nggak jauh dari kuburan apa? Nggak, jatuh di posisinya di sono, nggak di kuburan. Oh jauh ya? Jauh tuh masih jam 10 padahal tempatnya terang banget. Jadi terang banget ya? Bener-bener ini kenyataan tuh, tempatnya terang. Kenyataan banget. Ya? Iya. Dan istilahnya itu nyata sekali ya dia. Nyata sekali kan, ditanya ngirim pembantu, jadi
Yang pembantu aja, nanya cewek jadi pakai baju hitam tanah putih itu, kayak cewek nyerupain pembantu nanya di komplek ya. Iya, siap. Bang, bungkusin bakso 3 ya. Yang 1 jangan pakai sambal, yang 2 jangan pakai some gitu. Jadi kayak manusia biasa ngobrol. Dan setiap ada yang beli itu sempat nggak sih ngasih uang dulu? Apakah belum? Iya, jadi belum pernah ngasih duit. Termasuk yang itu tuh yang ngobrol udah ngasih duit. Ya, jadi misalnya tidak selesai, biasanya ngasihnya duit kan kalau orang beli udah selesai makan gitu. Dikasih baksonya malah hilang. Gua juga pernah sih waktu di Cibuli sono, jadi dari orang biasa saya permisi bang numpang lewat, diam aja. Ya permisi sampai 3 kali tuh, diam aja. Berarti ini orang sombong banget. Permisi tinggi besar. Iya, tinggi besar itu misalnya. Saat liatin kan gak mau lihat, kalau orang hantu kan dilihatin kayak gini nunduk. Gak mau liatin, kalau manusia dilihatin ngapain lu lihat-lihat palingan gitu. Dilihatin ini jim aja nunduk mana begini itu. Pokoknya gede tinggi hitam. Kalau manusia mau udah ngapain lu lihat-lihat paling gitu. Kan sering nemuin hantu tuh. Apakah pulang, apakah ada yang ngikut kah atau gimana? Kalau soal ngikutnya nggak tahu sih, kalau ngikut pangganya aku tahu. Kemungkinan ya ada kali yang ikut kali sampai ke rumah kali. Istri atau keluarga yang sakit? Tapi alhamdulillah istri nggak ada yang sakit ya, mungkin berarti enggak kan. Soalnya kita intinya baca-baca biar nggak ada yang ikut kan. Terusan di sini nih pernah di kolam renang tuh. Kolam renang? Ini kan dalam ada KMC. Kolam renang tuh aku ceritanya habis sholat. Saya dilarang nggak nyangka, jadi mau dilapik seolah-olah pengen lihat kolam renang. Ini malam-malam kok ada cewek sendirian berenang. Bukan, lagi duduk di kolam renang, kakinya oncang-oncang kaki begini. Saya sempat saya godain, namanya saya pikir nama manusia biasa di kolam renang ya, saya godain. Mbak ngapain mbak sendirian mbak, cantik-cantik sendirian, hal gitu tuh. Saya sempat lama tuh, ada kali 5 menit saya liatin aja, cuman dia nggak mau liatin, untuk liatin tuh. Begitu sambil oncang-oncang kaki begini. Dan aku jalan-jalan panggil temannya, kamu mau lihat cewek nggak di kolam renang? Cakep, ngomong kelihatannya cakep banget. Dan saya balik lagi sama temannya, udah nggak ada, berarti hantu nih di kolam renang. Pesan dan kesannya itu untuk Bapak sendiri sih apa sih? Kalau kesannya kita yang penting dianya nggak ganggu kita aja. Kalau soal ngeliatin kita sih nggak apa-apa, terserah. Kalau pas kebetulan ini, cuman yang penting nggak ganggu kita aja, kita jadi tetap enjoy aja. Ya, harapan Bapak nih selama keliling jadi tukang bakso, apa sih harapan Bapak sampai saat ini? Ya harapannya intinya ya namanya orang keluarga, intinya tercapai semuanya kebutuhan keluarga gitu. Betul. Dan istilahnya biar rame dan harapannya punya tempat sendiri kan? Harapannya sebenarnya punya tempat sendiri, rame. Dulu pernah punya tempat sendiri, zamannya Ahok itu digusur. Digusur baru nempatin 5 hari digusur, kan kita nyesek banget. Udah bayar tempat? Bayar setahun lagi. Itu yang jahat yang punya kontrakan, udah tahu mau digusur kenapa dikontrakin. Oh, itu pengalaman pahit juga ya? Ngapain tuh, baru nempatin 5 hari bayar 5 jutaan, yang nyesek sama jasa hari. Nggak dibalikin? Nggak dibalikin yang sekarang. Warah bantu, perempuan tua teman nggak takut dosa itu. Banyak kontrakan udah tua. Dan yang pastinya banyak hikmah dari yang apa Bapak alami ya? Iya, jadi banyak hikmahnya. Dan dari pengalaman gaib sering Bapak lalui, sering Bapak temuin gitu kan? Apakah itu akan mempertebal dan keyakinan bahwa mereka itu ada ya? Gitu? Iya, jadi kita yakin bahwa mereka tuh ada. Jadi yakin itu. Kalau soal nggodain ya itu namanya pas kebetulan aja. Jadi. Betul. Oh, luar biasa ya. Jadi itulah pengalaman langsung dari Bapak Haji Midun. Haji Midun ya Pak? Iya, nama itu nama samaran, nama aslinya Pak Haji Sodiran. Sodiran. Iya. Bapak Haji Midun, pengalaman yang kemarin diceritakan oleh penggali kubur. Jadi inilah Bapak Haji Midunnya langsung. Jadi
apapun cerita yang kita ceritakan saat ini adalah bagian daripada kisah dan misteri dari alam gaib. Apapun yang Bapak Haji Midun ceritakan adalah memberikan pesan, dan pesannya adalah bahwa kita selalu berhati-hati, jangan lupa berdoa, dan selalu yakin apapun yang kita lakukan, mencari rezeki, jalannya yang terpenting halal. Insya Allah Allah melindungi walaupun banyak godaan dan rintangan. Terima kasih sudah menonton channelnya Kang Dadan Spiritual. Jangan lupa like, subscribe, share sebanyak-banyaknya, dukung terus channel saya selalu. Sampai ketemu di segmen selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.